Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gitraf Mirza Priranda. Saya dari kelas MB 4807. Saya berniat bikin video ini untuk mengadakan kultum dengan tema jika sholatmu baik maka perilakumu pun ikut baik gitu. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Gitraf Mirza Priranda menyampaikan kultum singkat dengan tema sholatnya baik maka perilakunya pun baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menegaskan bahwa sholat yang benar tidak hanya bernilai ibadah, tapi juga memiliki dampak besar dalam bentuk akhlak dan perilaku seseorang. Jadi jika sholat kita dilakukan dengan khusyuk, baik, tepat, benar, terus tepat waktu, penuh kesadaran, berarti sholat kita akan menjadi penjaga diri kita dari perbuatan dosa dan keburukan kita nanti, teman-teman. Tapi gimana jika seorang rajin sholat tapi masih suka berbohong, mencela, atau berbuat curang, mabuk-mabukan? Bisa jadi sholat yang dilakukan hanya sekedar gerakan tanpa makna. Jadi percuma kalian sholat, jadi kalian tuh cuma bergerak aja, jadi dapat capeknya aja gitu loh teman-teman. Hanya menggugurkan kewajiban tanpa dihayati dan direnungkan maknanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu tidak lain hanya akan menambah murka Allah kepadanya. Jadi Nabi Muhammad aja pernah bilang kalau misalkan sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, sholatnya tidak lain hanya menambah murkanya Allah kepadanya. Jadi kalau kita sholat itu harus khusyuk berarti teman-teman ya. Sholat adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita benar-benar sadar sedang berdiri di hadapannya, maka akan tumbuh rasa takut, malu, dan harapan kepadanya. Rasa inilah yang kemudian mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat tuh bukan cuma gerakan doang, tapi harus dimaknai dengan arti. Contohnya dengan takbir Allahu Akbar, diniatkan Allah Maha Besar, diartikan dalam hati. Baca Bismillah, Al-Fatihah, itu tuh di dalam hati kita udah diniatkan kayak kita sholat untuk menjadi perilaku yang baik. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga amanah yang Allah titipkan ke kita. Coba kita renungkan gitu loh, apa kita udah menjaga sholat kita, apa kita sudah tepat waktu, apakah kita benar-benar hadir hati dan pikiran saat berdiri di hadapan Allah. Kalau iya, maka buahnya pasti akan terlihat dalam sikap kita, lebih sabar, lebih jujur, lebih amanah, dan lebih rendah hati. Jadi kalau misalkan sholat kita aja udah benar, diri kita pun bakal benar gitu loh guys semuanya. Jadi kalau misalkan sholatnya aja nggak benar, diri kita sendiri tuh nggak benar teman-teman ya. Coba deh kita semua sama-sama berperilaku baik aja gitu loh. Sholatnya benar, maka dirinya pun benar gitu. Kalau misalkan cuman sholat sekedar gerakan mah, anak kecil juga sholat teman-teman. Jadi jangan pernah kita ngelihat seseorang dari, wih, masya Allah. Jangan pernah kita ngelihat seseorang dari sholatnya. Kalau siapa tahu orang itu sholatnya udah benar, tapi hatinya diniatkan hanya untuk dilihat orang lain gitu teman-teman. Itu kan gak baik juga ya. Niatkan sholat itu hanya kepada Allah, bukan diniatkan sholat itu untuk dilihat dari orang lain. Oke. Jadi kita sama-sama perbaiki kualitas sholat kita, bukan hanya kuantitasnya. Karena jika sholat kita baik, insya Allah akhlak dan perilaku kita pun ikut menjadi baik.
Wallahu alam bisawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sholatnya mampu menjaga dan memperbaiki akhlak. Jadi sholat itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nabi Muhammad pernah bilang kan, kalau misalkan sholat itu tiang agama kita gitu loh. Jadi jangan sampai ini loh teman-teman, ada syahadat, sholat, puasa. Syahadat tuh udah contohnya batu bata gitu loh teman-teman. Kalau misalkan batu bata dari sholatnya aja udah rusak, ke atasnya pun bakal rusak gitu. Jadi benar sholat itu tiang agama. Ya percaya kalau misalkan jika sholatmu baik maka perilakumu pun ikut baik gitu teman-teman ya. Apapun yang dilakukan, walaupun mabukan atau narkoba atau bandel segala macam, kalau tetap sholat pasti dalam hati kecil tuh bakal ngomong kalau misalkan berperilaku baik gitu. Jadi percuma, mendingan kita sholat tapi kita berperilaku jahat dibandingkan kita udah nggak sholat habis itu berperilaku jahat gitu loh. Dan 6 menit ya, jadi kita sisanya kita video-videoin aja teman-teman. Sekian dari saya Muhammad Gitraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.